Berani lapor balik meski sudah terbukti curang, langkah Malaysia membuat Presiden Cha sampai geleng kepala dan langsung memberi peringatan keras. Sebelum ke videonya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Presiden Cha's Court of Arbitration for Sport, John Couch, akhirnya angkat bicara dengan nada yang tidak biasa ketika menanggapi laporan resmi yang diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak hanya kaget, tetapi juga merasa heran mengapa FAM masih mencoba melanjutkan kasus yang sudah jelas diputuskan FIFA. Dalam pernyataannya, John Couch menyebut langkah Malaysia sebagai tindakan yang tampak seperti upaya penyelamatan reputasi, bukan pembelaan hukum. Ia menilai FAM sedang berusaha mengubah persepsi publik dunia, meski fakta hukum sudah mengikat dan tidak bisa dibantah. Presiden Cha menegaskan bahwa lembaganya tidak diciptakan untuk membantu federasi yang mencoba mencari celah setelah terbukti melakukan pelanggaran. Ia menekankan bahwa Cha adalah institusi keadilan, bukan pintu belakang bagi pihak yang ingin menghindari hukuman. Menurut John Couch, Malaysia seolah tidak memahami bahwa keputusan FIFA adalah final kecuali ditemukan bukti baru yang benar-benar kuat. Namun hingga kini, ia melihat bahwa FAM justru datang tanpa membawa dokumen apapun yang bisa mengubah keputusan tersebut. Dalam penyampaian yang terbuka di hadapan media internasional, ia mengatakan bahwa banyak federasi di dunia pernah mengajukan banding, tetapi tidak pernah ada yang berani melaporkan FIFA sekaligus melaporkan Cha seperti yang dilakukan Malaysia. Tindakan itu dianggapnya sebagai hal paling ekstrim sepanjang sejarah arbitrase olahraga. Ia menegaskan bahwa laporan ganda tersebut bukan hanya salah langkah, tetapi menunjukkan sikap emosional, bukan profesional. Cha menilai langkah seperti itu berpotensi memperburuk posisi Malaysia di mata hukum internasional. Presiden Cha menyampaikan bahwa FIFA telah memberikan dokumen tambahan sebagai penguat bahwa 7 pemain naturalisasi Malaysia tidak memiliki garis keturunan yang sesuai dengan persyaratan internasional. Dokumen tersebut sudah diperiksa, diverifikasi, dan dinyatakan valid. Ia menyebut bahwa setiap federasi nasional wajib melakukan pemeriksaan awal sebelum mengajukan daftar pemain naturalisasi. Dalam kasus Malaysia, justru federasi yang menyerahkan seluruh proses kepada agen luar tanpa verifikasi mendalam. Menurut John Couch, tindakan tersebut bukan hanya kelalaian administratif, tetapi pelanggaran besar yang merusak integritas kompetisi internasional. Ia menyebut bahwa sepak bola tidak bisa dipakai sebagai tempat uji coba dokumen palsu. Cha menilai bahwa pemalsuan identitas merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran olahraga. Karena itu, ia mendukung langkah FIFA yang menggandeng aparat hukum dari 5 negara sekaligus untuk menelusuri jaringan pemalsuan dokumen. Ia memaparkan bahwa keterlibatan Brasil, Belanda, Argentina, Spanyol, dan Portugal tidak sekadar simbolik, tetapi menunjukkan bahwa kasus ini harus dibongkar hingga ke akarnya. Ia mengatakan bahwa potensi tersangka bukan hanya pemain dan agen, tetapi juga pihak yang memalsukan data secara profesional. Presiden Cha menjelaskan bahwa beberapa dokumen yang diklaim sebagai bukti keturunan Malaysia ternyata memiliki data yang identik dengan catatan keluarga fiktif. Artinya, dokumen tersebut bukan hasil kesalahan tulis, tetapi sengaja diciptakan. Ia menambahkan bahwa manipulasi seperti itu biasanya dilakukan oleh kelompok yang sudah memahami sistem kependudukan, bukan dilakukan secara amatir. Itulah sebabnya penyelidikan menjadi multinasional dan bersifat kriminal. John Couch menegaskan bahwa jika Malaysia terus memaksa kasus ini, mereka harus menyiapkan bukti yang jauh lebih kuat daripada yang mereka gunakan sebelumnya. Tanpa itu, laporan mereka tidak hanya ditolak, tetapi dapat menghasilkan sanksi tambahan. Dalam pandangan Cha, ketika sebuah federasi mencoba menyerang FIFA dan Cha sekaligus, tindakan tersebut sama saja dengan melawan dasar hukum yang mereka sendiri jalani. Ia menyebut bahwa Malaysia seperti mencoba mengintervensi sistem hukum internasional. Presiden Cha memberi peringatan bahwa tindakan membandel dapat menghasilkan skorsing yang lebih lama, denda yang lebih besar, bahkan pencabutan hak mengikuti kompetisi tertentu. Hal tersebut menjadi kewenangan penuh FIFA apabila Malaysia masih tidak kooperatif. John Couch menyarankan agar FAM mengambil jalan penyelesaian dengan menerima hukuman dan memperbaiki sistem internal mereka. Menurutnya, cara terbaik bukan menyerang lembaga internasional, melainkan memperbaiki diri sendiri. Ia mengatakan bahwa federasi yang kuat bukan federasi yang keras kepala, tetapi federasi yang berani mengakui kesalahan dan melakukan reformasi menyeluruh. Pengakuan kesalahan tidak akan meruntuhkan martabat, justru memperbaikinya. Dalam wawancara yang sama, ia menyampaikan bahwa dunia sepak bola modern bergerak menuju transparansi total. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi, apalagi untuk federasi besar yang mewakili sebuah negara. Seluruh dunia kini memperhatikan bagaimana Malaysia akan melangkah setelah peringatan keras ini. Banyak pihak menilai bahwa keputusan berikutnya akan menentukan masa depan sepak bola Malaysia dalam jangka panjang. Sementara itu, di Malaysia,
Suara keras datang dari mantan pemain legendaris mereka, Safi Salih, yang meminta federasi berhenti bertindak seolah mereka tidak bersalah. Ia menilai sikap FAM sebagai bentuk pembelaan terhadap kesalahan, bukan pembelaan terhadap negara. Safi mengatakan bahwa rasa malu yang ia rasakan bukan karena hukuman FIFA, tetapi karena sikap federasi yang tidak mampu mengakui kenyataan. Ia menyebut bahwa rakyat Malaysia sedang dipaksa menanggung reputasi buruk akibat ego FAM. Ia menilai bahwa langkah membawa kasus ini ke CAS hanya akan membuat dunia semakin yakin bahwa Malaysia tidak mau bertanggung jawab. Padahal, menurut Safi, dunia akan lebih menghargai Malaysia jika FAM berani meminta maaf dan memperbaiki sistem. Dalam pernyataannya, ia mengingatkan bahwa pemain naturalisasi seharusnya memperkuat tim, bukan menjatuhkan martabat negara. Ia menyebut bahwa naturalisasi adalah kehormatan, bukan transaksi dokumen. Safi juga mengungkap bahwa para pemain tersebut tidak menyadari bahwa identitas mereka telah dimanipulasi. Ia menyayangkan bahwa para pemain menyerahkan seluruh urusan hukum kepada agen tanpa memahami konsekuensinya. Menurutnya, kesalahan terdapat pada pemain yang tidak teliti, tetapi kesalahan terbesar tetap berada pada federasi yang harusnya melakukan verifikasi hukum, bukan hanya penerimaan kontrak. Ia menilai bahwa federasi seharusnya melindungi pemain, bukan justru menyeret mereka dalam masalah hukum internasional. Federasi yang baik menyelamatkan karir pemain, bukan menjadikannya korban skandal. Safi juga menyinggung bahwa pelatih timnas Malaysia kini berada dalam posisi sulit. Ia menyebut bahwa pelatih tidak mungkin bekerja secara optimal jika 7 pemain kunci harus dilarang bermain selama 1 tahun. Pelatih, menurut Safi, mungkin saja mundur karena ia tidak ingin menanggung konsekuensi dari kesalahan yang bukan miliknya. Ia menyebut bahwa karir pelatih juga memiliki reputasi yang harus dijaga. Ia memperingatkan bahwa jika pelatih pergi, kompetisi domestik akan ikut terdampak. Sponsor mulai mempertimbangkan ulang, pemain lokal mulai kehilangan kepercayaan, dan kondisi sepak bola Malaysia akan semakin suram. Safi mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk menyadari bahwa persoalan ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah pelajaran besar bahwa sportivitas tidak boleh dikalahkan oleh ambisi instan. Ia berharap agar federasi segera mengambil sikap dewasa dan menunjukkan bahwa sepak bola Malaysia masih memiliki masa depan. Baginya, masa depan itu hanya dapat dibangun melalui kejujuran dan reformasi total. Kini dunia menunggu apakah Malaysia akan mengubah langkah, atau semakin terperosok dalam kesalahan yang mereka pertahankan. Semua sorot mata tertuju pada keputusan berikutnya yang akan menentukan sejarah baru sepak bola Asia Tenggara. Baginya, sepak bola bukan hanya pertandingan, tetapi cerminan moral sebuah bangsa. Dan bangsa yang berani mengakui kesalahannya akan selalu dihormati, jauh lebih tinggi daripada bangsa yang berusaha menutupi kesalahannya dengan gugatan yang sia-sia.